Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa D4 TRU. Jadi tatap muka hari ini tatap muka keempat ya. Yang seharusnya minggu lalu ya, sekarang baru diberikan video pembelajaran tatap muka keempat, contoh penelitian ilmiah ya. Atau lebih tepatnya ini topik penelitian ilmiah, saya ganti dulu ya untuk topik saya. Jadi untuk tujuan instruksionalnya, setelah Anda mengikuti tatap muka keempat, diharapkan dapat menuliskan topik penelitian ilmiah mengacu ke bidang kajian di prodi yang Anda ikuti ya, D4 TRU ya, D4 TRU. Pokok bahasannya sebetulnya ada banyak nih ya untuk contoh laporan ilmiah ya, tapi kita baru masuk di langkah pertama. Jadi pokok bahasan langkah pertama dari langkah-langkah penelitian ilmiah ini adalah menentukan topik penelitian ilmiah gitu ya. Setelah topik penelitian ilmiahnya uh, sudah disepakati oleh Anda, nanti kemudian baru membuat latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah, kemudian Anda merumuskan masalah penelitiannya. Kalau rumusan masalah penelitian sudah Anda tulis dengan benar, nanti Anda dapat mengambil kata kunci yang ada di kalimat rumusan masalah untuk Anda cari teori ilmiahnya. Jadi yang bagian keempat itu adalah ini teori. Teori ini adalah teori yang relevan dengan kata-kata kunci yang ada di rumusan masalah. Dan kemudian dari rumusan masalah itu juga Anda juga akan dapat mencari penelitian-penelitian empiris yang relevan. Dari teori dan penelitian empiris yang relevan yang sudah Anda cari, itu kemudian Anda dapat menyusun kerangka teori untuk dapat mengusulkan sistem untuk menjawab rumusan masalah. Itu ya. Rumusan masalah kan harus dijawab tuh. Jawabnya menggunakan apa? Ya, menggunakan teori dan penelitian yang empiris. Begitu Anda sudah mengusulkan sistem dari blok diagram, pseudocode ya, itu Anda langkah ke-6 menguji sistem. Menguji itu nanti ada sistem pengujian subsistem. Di sini ada pengujian ilmiah ya, baik subsistem maupun sistem secara keseluruhan. Itu ya, dari hasil pengujian subsistem dan sistem secara keseluruhan, nanti Anda akan dapat menganalisis data-datanya. Data hasil pengujian ilmiah itu Anda dapat analisis, untuk kemudian di langkah ke-8 Anda dapat menyimpulkan apakah sistem yang telah diusulkan dan telah diuji itu dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Ya, kalau sukses dapat menjawab atau tidak sukses dapat menjawab, tentunya Anda punya rasional. Nah, langkah yang terakhir adalah melaporkan proses penelitian ilmiah dalam bentuk laporan ilmiah gitu ya. Tapi ini beberapa tatap muka ya, nggak hanya tatap muka keempat saja. Jadi kita akan berikutnya bahas topik penelitian ilmiah mahasiswa D4 TRU ya. Jadi ada banyak sekali topik-topik penelitian ilmiah yang Anda bisa jadikan tugas akhir Anda. Yang pertama adalah
dasar otomasi dan kendali. Yang kedua I/O sistem, ya I/O sistem, sistem energi dan efisiensi, data, AI, dan machine learning. Setelah itu robotika dan sistem mekatronika. Nah, ini yang tidak perlu ini, ya. Sementara tidak perlu dulu. Setelah itu robotika dan sistem mekatronika. Setelah itu energi berkelanjutan, keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dan terakhir ini topik penelitian ilmiah untuk mahasiswa D4RU adalah bidang pendidikan dan simulasi gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah topik yang masuk dalam uh, domain dasar otomasi dan kendali. Jadi Anda bisa memilih topik bagaimana PLC dan SCADA atau SCADA untuk digunakan dalam proses produksi. Bagaimana produksi itu bisa meningkat, ya, atau tepat sesuai dengan tujuan, itu PLC-nya seperti apa. Terus Anda juga bisa mengembangkan sistem kendali berbasis microC. microC ini bisa menggunakan Arduino, menggunakan PC Duino, menggunakan DigiSpark, menggunakan ESP series, menggunakan Raspberry, atau menggunakan microcontroller yang tradisional, atau bahkan digital juga tidak ada masalah. Terus ini Human Machine Interface HMI, ini bidang kajiannya Korprodi Anda ya. Yang berikutnya adalah Anda mengembangkan sistem pemantauan mesin berbasis sensor IoT. Jadi Anda bisa memantau suhu, eh, tegangan, arus, gas buang dari mesin menggunakan sensor tapi di remote area. Jadi menggunakan IoT dari jauh. Jadi memantau kondisi mesin di kapal yang sedang disewa. Seperti kalau Anda mungkin sudah baca ya, itu Caterpillar ya, itu menyewakan mesin-mesin heavy-nya, ya, mesin-mesin beratnya itu di luar Pulau Jawa, tapi kondisi mesin-mesinnya yang sedang ngapain di Kalimantan, Sulawesi atau di Papua itu dapat dimonitor dari kawasan industri Pulau Gadung. Jadi saya bisa di Caterpillar sana itu atau Komatsu itu bisa melihat 17 bulldozer yang sedang disewa. Itu sekarang engine-nya sedang mati ya. Terus ada engine-nya nyala, RPM engine-nya berapa, suhunya berapa, terus minyaknya ada berapa, sekarang lagi jalan apa tidak, tekanan olinya berapa dan sebagainya. Itu menggunakan IoT. Terus sistem kendali sudah tadi ya, dia double ini lebih baik dihapus saja. Yang berikutnya adalah implementasi prediktif maintenance menggunakan sensor getaran atau suhu ya. Jadi prediksi perawatan, prediksi perawatan suatu sistem di line produksi atau di remote area itu menggunakan sensor getaran atau suhu. Jadi kalau misalnya ada mesin yang suhunya melebihi suhu tertentu itu dianggap rusak, berarti Anda bisa membuat sistem yang ini mesin yang nomor 4 ini di displaynya sudah merah, itu artinya suhunya melebihi ketentuan. Kalau 10 menit lagi tidak di shutdown itu akan diprediksikan akan uh, ada kerusakan itu. Getaran misalnya. Definisi mesin yang baik itu tidak menghasilkan noise ya, tidak menghasilkan getaran. Ya kalau ada getaran berarti ada suatu masalah mekaniknya.
Itu kelompok dasar otomasi dan kendali. Kalau yang kelompok IoT Smart System ini, yang pertama adalah topik yang masuk dalam subkelompok Smart Monitoring Energi. Jadi sistem yang memonitor, sistem pintar memonitor energi, gitu ya. Misalnya seperti PLN sekarang itu untuk customer-customer yang dayanya besar itu tidak dicatat ya, tidak. Sekarang meterannya berapa itu, orang-orang eh, di hire untuk melihat meteran pada tanggal 23 sampai 29 setiap bulan untuk melihat meterannya berapa kWh itu enggak. Jadi mereka sudah bisa melaporkan. Jadi misalnya di gedung L Elektro itu ada, kalau di depan ya, di depan itu ada PHP, itu ada antenanya di atas. Nah, antena itu melaporkan gitu, ke apa ya, Pulau Gadung sana ya, itu gedung L di UNJ itu sekarang arusnya R-nya berapa ampere, T-nya berapa ampere, RST-nya itu berapa ampere. Kalau sedang ngetrip artinya putus atau ada sokoslet, dia tahu gitu. Jadi tidak perlu orang mencatat gitu ya. Nah, IoT untuk predictive maintenance tadi udah, dashboard produksi berbasis cloud. Ini program ya, smart home dan smart building. Jadi untuk rumah pintar itu misalnya, atau smart building itu misalnya begini. Kalau tidak ada manusia di suatu ruangan dalam waktu sekian waktu itu, lampunya akan dimatikan atau diredupkan. Itu ya, itu smart home, smart building. Makanya kalau Anda di tower 1A, B, CD ya, 1A atau 2 CD atau dan sebagainya, itu di setiap ruangan itu ada detektor manusianya. Jadi kalau Anda masuk ke suatu ruangan, itu AC-nya tidak akan Anda bisa nyalakan, lampunya juga tidak Anda bisa nyalakan sebelum ruangan itu mendeteksi ada manusia gitu. Jadi Anda harus mendekati sensor manusia tersebut sampai sensornya mendeteksi bahwa ada manusia. Kalau ada manusia berarti dia mengenablekan remote untuk AC sama lampu. Smart building juga sama ya. Jadi kalau misalnya lift ya, lift itu akan melihat kumpulan manusia itu banyak di lantai berapa. Jadi kalau di lantai satu, jadi pada saat gedung itu dinyalakan, liftnya itu akan melihat sensor. Kalau di lantai satu itu banyak manusianya di depan lift, maka lift yang di atas itu diturunkan ke lantai satu, itu ya. Setelah itu diantarkan ke lantai-lantainya, nanti setelah itu dia akan lihat lagi. Ya, kalau di lantai 2 ada kumpulan manusia di depan lift, maka lift itu akan ke lantai 2 gitu. Jadi kalau sudah masuk semua, liftnya akan algoritmanya akan ada yang ke lantai dasar, ada yang ke lantai atas. Nah, begitu banyak manusia di lantai 4, maka salah satu liftnya akan ke lantai 4. Termasuk lampu selasar, lampu lorong gitu ya. Lampu lorong itu akan nyala kalau ada manusianya gitu ya. Kalau tidak ada manusianya tidak nyala. Itu smart building, tapi ini juga masih perlu Anda bisa mendesain algoritmanya ya. Jadi ini termasuk bidang IoT dan smart system. Data AI, machine learning, jadi misalnya Anda bisa mendeteksi suatu produk yang tidak sesuai dengan uh, spek ya, menggunakan vision ya, menggunakan sistem yang mengcapture, capture. Jadi misalnya dari sekian buah mangga ini mana yang bisa dijual dan mana yang tidak bisa dijual. Jadi dari sisi kadar kadar kemanisan ya. Jadi nanti kadar kemanisan itu didefinisikan dulu, disebut mangga yang
kadar manisnya minimal 60 sampai 90 itu bisa dijual. Di bawah 60 itu jangan dijual, di atas 90 juga jangan dijual. Jadi kalau mangga-mangga yang dipanen itu akan masuk ke conveyor. Nah, conveyor itu nanti terus dikasih cahaya dari bawah setiap mangga itu, terus di capture, difoto menggunakan filter tertentu. Nanti akan dibaca oleh prosesor. Dari bacaan gambarnya itu akan di rendering menggunakan algoritma tertentu, diubah menjadi kadar gulanya. Kalau di atas, di antara 60 sampai 90 dia ke kanan. Nah, kalau tidak ya ke kiri. Ya, itu deteksi cacat produknya. Jadi kalau cacat ya dibuang ke kiri, ya kalau baik ke kanan. Jadi produk-produk juga banyak ya. Misalnya produk-produk yang cacatnya itu terdeteksi dari fisiknya gitu ya. Terus prediksi kegagalannya mesin dalam dengan AI. Jadi Anda mendefinisikan ya, suatu mesin itu akan gagal berfungsi itu kalau tiga indikatornya muncul gitu ya. Suhu di atas 100, tekanan oli di atas 100 gitu ya. Terus misalnya getaran di atas 100. Jadi nanti mesin yang Anda monitor itu diberikan tiga sensor. Jadi kalau tiga sensor itu mendeteksi yang satu sudah 101, yang satu 105, yang satu ini mau masih belum 90, itu sudah dikasih warning. Ini dikit lagi mesinnya akan tidak berfungsi gitu ya. Jadi mesinnya di shutdown gitu ya. Jadi macam lift ya, sistem tekanan air itu kalau indikator-indikatornya yang sudah didefinisikan di awal tercapai, maka sistemnya akan dimatikan gitu. Kalau tidak dimatikan ya rusak. Ya. Nah, ini optimasi jalur AGV ya. AGV itu misalnya suatu robot atau vehicle yang mengikuti jalur. Misalnya di logistik itu ada garis-garis ya. Garis-garis yang dapat digunakan untuk robot mekanik untuk mengantarkan produksi. Nah, itu bisa seperti itu ya. Atau digital twin untuk proses manufaktur. Proses manufaktur itu dijadikan digital gitu ya. Jadi kalau Anda pernah memainkan The Sim City ya, aplikasi kota digital, itu Anda akan bisa mendesain kota, setelah itu kotanya habis itu bagaimana gitu. Sama seperti proses manufaktur ya, tapi ini aplikasi ya. Nah, mungkin untuk D4 jangan ke arah sana, nanti mungkin perlu waktu sekian semester untuk bisa lulus ya. Yang berikutnya adalah robotika dan sistem mekatronika. Misalnya Anda membuat mobile robot untuk inspeksi area berbahaya. Jadi misalnya uh, Anda Anda membuat sistem robot yang dikendalikan dari jarak jauh, ada kameranya untuk memasuki suatu area-area yang ada indikasi ancaman bom misalnya. Ada lagi cobot ya, kolaboratif robot untuk UMKM. Jadi robot itu bukan harus bisa jalan ya, tapi robot yang diam juga bisa. Jadi misalnya ada robot yang bertanya, selamat pagi ya, atau salam, Anda mau makan apa gitu. Nah, itu bisa. Kalau Anda jawab makan apa gitu, nanti dia akan mendeteksi. Oh, makanan itu tidak ada di dalam menu. Coba pilih satu dari menu di bawah ini gitu. Dia akan dari layar itu akan menampilkan menu-menu. Menunya makanan atau minuman dulu gitu. Minuman dulu. Minuman akan dimunculkan di layar display. Anda minta misalnya kopi panas gitu. Oke, kopi panas satu.
Atau ada lagi, nah seterusnya itu ada macam robot seperti itu ya. Atau robot edukasi untuk pembelajaran otomasi ya. Otomasi ini kan kadang kalau di industri itu tidak bisa dijadikan pembelajaran karena kalau masuk lingkungan produksi itu berbahaya. Jadi Anda membuat miniatur robot, misalnya robot pengecat, pengecat panel itu. Jadi dalam bentuk mini ya, miniatur, tapi robotnya beneran bisa nyemprot ya. Atau integrasi robot dengan sistem vision system. Jadi robot yang dapat berfungsi ya, untuk mencari api gitu. Jadi robot yang tugasnya itu mencari api di dalam ruangan. Kalau tidak ada api ya dia nyari terus ya gitu. Atau mencari air atau mencari cahaya. Itu menggunakan vision system. Jadi kalau nanti misalnya robotnya apa ya, dilempar ke suatu area, nanti area itu coba nyari oksigen misalnya, nanti robotnya akan mencari sumber oksigen. Atau cari logam mulia, nanti robotnya akan mencari logam mulia. Atau cari misalnya ganja, dia robotnya akan mencari ganja sampai ketemu. Nggak ketemu ya nggak apa-apa juga. Nah, topik yang berikutnya energi dan keberlanjutannya. Jadi Anda membuat topik penelitian tentang bagaimana otomasi dari sistem manajemen energi. Jadi misalnya kalau di rumah itu kan listriknya 900 watt ya. Nah, kalau mendekati 900 misalnya 870 itu sistemnya memberi warning ya. Kalau warningnya tidak segera diantisipasi, terus sistemnya akan mematikan gitu ya, mematikan peralatan listrik yang berdaya yang besar ya, dimatikan gitu. Misalnya ya, misalnya. Atau kalau di smart building atau smart home itu kalau di suatu ruangan itu tidak ada manusianya dan lampunya nyala ya itu akan dimatikan. Misalnya TV yang belum menggunakan timer ya, eh, belum, masih manual atau timer di disable, itu dapat eh, Anda membuat sistemnya. Jadi kalau di ruangan di TV-nya itu tidak ada pergerakan mouse ya, tidak ada pergerakan keypad di remote, tidak ada suara manusia ya, terus tidak ada manusianya, terus TV-nya dimatikan gitu ya. Atau integrasi PLTS ya ke kontrol sistem kontrol. Jadi pembangkit listrik tenaga surya ini sudah menggunakan cahaya matahari ya. Ini bisa dikendalikan ya. Misalnya kalau siang hari ada cahaya matahari dengan intensitas misalnya 800 watt per meter persegi itu terdeteksi, maka cahaya matahari lah yang apa, dirubah jadi tegangan untuk mengisi baterai. Tapi kalau cahaya materinya hilang di siang hari, misalnya ada awan. Nah, kalau ada awan kan hujan tuh, hujan angin. Nah, angin itulah nanti yang mengisi baterai. Jadi dikendalikan. Terus monitoring kualitas daya listrik. Anda bisa membuat sistem mendeteksi arus, mendeteksi tegangan, mendeteksi frekuensi PLN, mendeteksi daya, ya berapa watt, ada nggak tegangan listriknya itu spike, jadi kan 220 volt. Itu kadang kalau satu line listrik Anda digunakan untuk proses produksi, ada pabrik kecil home industry di dekat rumah yang menggunakan bor atau beban induktansi, itu biasanya tegangannya bisa akan naik ya, ya sampai 1 kilovolt dalam waktu sekian milisecond. Nah itu bisa dideteksi ya. Terus efisiensi energi di bangunan pintar, smart building itu ada efisiensi. Jadi kalau orangnya cuma satu ya, ya
Ya, tidak semua mesti nyala gitu ya. Itu bisa Anda buat penelitian seperti itu. Untuk K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya Anda bisa membuat sistem yang deteksi gas berbahaya ada di suatu ruangan, gitu ya. Tapi secara real time misalnya. Atau sistem evakuasi darurat otomatis dengan sensor kepadatan manusia. Jadi kalau di suatu ruangan itu maksimum 100 manusia, tapi sensor Anda deteksi lebih dari 100, maka sistemnya akan segera membuka mekanisme pintu atau jendela dan ada sirkulasi. Itu dianggap ada masalah di situ ya. Monitoring lingkungan kerja, jadi misalnya kalau di pabrik itu suhu ruangan pekerja itu berapa, kelembapannya berapa persen, kebisingan berapa dB. Kalau misalnya suhu melebihi terus ada warning, suhu di ruangan ini melebihi ketentuan, kelembapan juga, kebisingan juga sama. Atau safety interlock di mesin produksi ya. Jika mesin produksi ini bekerja tidak sesuai, maka dia akan shutdown dengan sendirinya dengan memberitahu kenapa dia shutdown ya. Itu K3. K3 itu eh, keselamatan dan keamanan kerja itu bukan manusia tapi alat dulu ya, baru manusianya. Untuk yang terakhir bidang pendidikan dan simulasi itu Anda bisa membuat tugas akhir dengan topik membuat media pembelajaran interaktif untuk menggunakan PLC atau IoT itu bisa gitu ya. Atau trainer otomatis multifungsi untuk praktikum TRU. Anda kan pernah praktikum ya, itu trainernya kan macam-macam tuh. Nah, itu pakai digital twin tadi sudah ya. Jadi misalnya nih ya, topik pertama misalnya nih, Anda mengembangkan sistem monitoring suhu ya, berbasis sensor suhu apa eh, dengan Arduino misalnya. Itu bisa dilihat menggunakan Telegram misalnya. Yang kedua, sistem monitoring kelembapan udara di pabrik yang di Cikarang, bisa dilihat Jakarta. Sistem monitoring noise misalnya, atau gas berbahaya CO, NOx ya, atau CO2. Sistem monitoring berat ya, kalau Anda mempunyai sistem transportasi ya, massal. Jadi TJ itu penumpangnya maksimal sekian. Kalau sekian tercapai itu beratnya sudah melebihi sekian, itu kalau sudah tercapai beratnya itu akan memberikan notifikasi ke adminnya misalnya. Terus sistem monitoring tekanan misalnya, tekanan ban ya, tekanan tabung, tabung pengisian segala macam itu bisa. Kalau lebih dari tekanan yang ditentukan, dia tabungnya dikhawatirkan meledak ya. Monitoring arus ya, daya listrik di rumah, frekuensi jalan-jalan listrik PLN, terus monitoring radiasi cahaya matahari yang sekarang me, menyinari panel surya, sistem volume yang melewati pipa ya, cahaya lampu berapa gitu ya, atau sistem pendeteksi besi, deteksi bom gitu ya. Bom itu kan nggak mungkin dari emas ya, pasti dari besi. Jadi sistem pendeteksi bom itu ya deteksi besi di badan manusia. Ya, kalau badan manusia di dadanya itu ada besi, itu pasti bom karena nggak mungkin ada besi di badan manusia kecuali implan. Atau sistem pendeteksi logam mulia. Jadi kalau di sungai-sungai itu kan kadang ada endapan sedimen ya, butir-butir emas ya, butir-butir logam mulia, itu bagaimana mencarinya, itu menggunakan sistem deteksi logam mulia. Sistem deteksi plastik, air, manusia, uang palsu, manusia di bawah tanah, nah, itu banyak ya. Topik kedua, sistem penggerak motor DC. Bagaimana cara menggerakkan motor DC, motor berputar ke kiri, ke kanan,
RPM-nya bisa ditentukan, misalnya Anda membuat sistem penggerak motor DC supaya berputar searah jarum jam dengan 3000 RPM gitu. Atau sistem penggerak motor servo, sistem penggerak motor stepper, atau sistem penggerak conveyor, sistem penggerak mekanisme pintu ya, pintu nutup buka, atau lift ya, lift. Terus juga ini harus Anda kuasai ya, sistem pemproses berbasis Arduino, DigiSpark, ESP. Jadi Anda harus menguasai bagaimana LCD I2C itu dipakai, LCD OLED ya, serial monitor, dan juga Anda harus bisa menguasai bahasa pemrograman ya, bahasa C ya, C++ yang dipakai dalam memprogram sketch-nya menggunakan IDE ya, aplikasi IDE. Topik ketiga misalnya sistem kendali conveyor ya, sistem informasi slot parkir ya, sistem kendali pintu. Jadi kalau mobilnya sudah 3 meter dari pintu dia buka. Sistem kendali posisi panel surya. Jadi panel surya itu seharusnya mengikuti cahaya matahari. Tapi kan karena tidak bisa bergerak ya diam aja. Tapi Anda sekarang membuat panel surya yang dikasih motor supaya panel surya itu mengikuti cahaya matahari. Itu banyak topik-topik ya. Nah, sudah habis. Jadi diharapkan setelah tatap muka yang keempat ini Anda dapat menuliskan topik penelitian ilmiah ya. Itu menjadi tugas mandiri ya. Nanti bisa dilihat di Google Classroom ya. Jadi tuliskan saja topik penelitiannya apa gitu. Misalnya uh, instrumentasi mengukur apa gitu, atau mendeteksi apa, atau mengendalikan apa gitu. Nah, supaya lebih komprehensif, topik tugas akhir Anda tuh Anda deskripsikan sebetulnya apa sih yang akan Anda kembangkan gitu ya. Apa yang akan kembangkan. Jadi jangan takut-takut, jangan malu-malu untuk menulis topik dan deskripsi dari topik penelitian ilmiah Anda itu. Salah enggak apa-apa gitu ya. Uang kita belajar kok. Ini bukan untuk tugas akhir, tapi latihan kalau nanti Anda diwajibkan untuk menulis proposal tugas akhir gitu ya. Itu saja teman-teman ya. Jangan lupa untuk mengikuti video pembelajaran sampai habis. Setelah itu Anda dapat mengerjakan tugas mandiri baik secara individu atau secara kelompok, tapi karena sifatnya tugas mandiri berarti jawabannya harus Anda upload sendiri ya. Kalau bisa ya sebisa mungkin tuh diusahakan topik penelitian itu tidak sama gitu ya. Kalau sama boleh, tapi deskripsinya jangan sama persis gitu dengan temennya gitu ya. Saya kira cukup ya. Kita ketemu lagi di jadwal tatap muka tata tulis laporan minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.